Hakikat muslim, mukmin dan kafir ini dikabur-kaburkan. Yang kafir dianggap gak ada. Yang ada mukmin semua, cuma non muslim. Jadi mukmin itu ada mukmin muslim, ada mukmin non muslim. Kafir gak ada katanya. Ada yang bilang begitu. Dari sini kita penting membahas masalah ini. Muslim itu artinya diambil dari kata aslama yuslimu. Aslama yuslimu itu artinya menyerahkan diri, pasrah atau tunduk. Karenanya para ulama mendefinisikan Islam itu didefinisikan, definisinya al-inqiyad al-zahiri. Lima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketundukan secara zahir. Secara zahir tunduk pada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya Islam. Kemudian mukmin itu artinya at-tasdiq, membenarkan, percaya. Iman itu artinya tasdik, membenarkan atau percaya. Karena itu iman didefinisikan at-tasdiq bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percaya dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya iman. Kafir kebalikan dari tasdik. Kafir itu artinya adalah ingkar, kufur itu artinya ingkar. Makanya kufur secara syarak diartikan ingkaru ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bid-darurah. Mengingkari apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang diketahui dari agama secara pasti. Itu namanya kafir. Gak percaya pada Rasulullah, kafir. Gak percaya pada salah satu nabi, kafir. Gak percaya pada Al-Quran, kafir. Pokoknya yang maklum minad dini bid-darurah. Atau sebagian ajaran-ajaran Islam yang diketahui secara pasti, lalu gak percaya. Gak percaya bahwa sholat 5 waktu itu wajib, kafir. Gak percaya bahwa sholat Jumat itu wajib, kafir. Gak percaya bahwa puasa Ramadan wajib, itu kafir. Gak percaya bahwa zakat itu wajib, kafir. Itu contoh ya. Atau bab ke belakang lagi, gak percaya bahwa jual beli itu halal, kafir. Gak percaya bahwa pernikahan itu halal, kafir. Gak percaya bahwa zina itu haram, kafir. Ini namanya kafir. Jadi kafir ini ya, ada kafir ya sebagian. Artinya apa? Kafir ini karena satu hal yang dia tidak percaya. Kalau asalnya orang mukmin, orang beriman, maka disebut murtad. Atau memang gak pernah beriman, ya seperti orang Yahudi, orang Nasoro, orang Hindu, orang Buddha, itu kafir memang. Kafir itu definisinya seperti itu. Ini perbedaan ya, perbedaan makna dari ketiga istilah dan ketiga kalimat tersebut. Nah, yang perlu kita bahas, mengapa muncul isu-isu ini? Isu-isu ini sebenarnya tidak perlu dimunculkan zaman sekarang. Ini muncul karena orang-orang liberal ya, orang-orang yang ingin menghapus orang kafir diganti dengan orang mukmin semua. Itu. Gimana pada Munas Nahdlatul Ulama, Musyawarah Nasional NU bulan yang lalu di Banjar, Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jawa Barat itu. Ada pertanyaan. Pertanyaan ini berangkat dari pembagian orang kafir di dalam kitab fikih. Di dalam kitab fikih itu orang kafir ada yang disebut dengan kafir zimmi. Kafir zimmi itu artinya orang kafir yang ada di bawah tanggungan atau tanggung jawab dan perlindungan orang Islam. Yaitu orang kafir yang tinggal di negara Islam dan mereka dijamin keamanannya oleh umat Islam. Ini namanya kafir zimmi. Status sosial mereka tentunya di bawah umat Islam. Karenanya orang kafir zimmi kalau bangun rumah, rumahnya gak boleh lebih tinggi daripada punya orang Islam. Itu kafir zimmi. Harus lebih bawah. Lalu yang kedua kafir harbi.
Kafir harbi, harbi ini artinya perang. Mengapa perang? Karena mereka bermusuhan dengan kita. Dikatakan kafir harbi karena antara kita dengan mereka terjadi peperangan. Baik peperangan yang sedang terjadi atau peperangan yang diperkirakan pada masa-masa yang akan datang. Mengapa? Karena mereka membentuk suatu negara dan negara ini beda dengan negara kita. Dan mereka memang ada permusuhan dengan kita, sama-sama mengintai, sama-sama mengancam atau menjadi ancaman. Itu namanya kafir harbi. Lalu ada kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini kafir, negeri kafir yang ada perjanjian gencatan senjata dengan kita. Itu kafir. Ada negara kafir mengadakan gencatan senjata dengan kita. Itu namanya mu'ahad. Ada kafir musta'man. Musta'man ini artinya orang kafir ya, yang datang ke negara kita dengan jaminan keamanan karena mendapat visa atau suaka politik seperti diplomat, utusan negara luar, atau orang yang bawa visa pelancong dan lain sebagainya. Nah, dari klasifikasi pembagian 4 macam orang kafir ini ada pertanyaan. Orang kafir di Indonesia kira-kira masuk yang mana? Mau masuk kafir dhimmi gak bisa. Mengapa? Kafir dhimmi ini status sosialnya di bawah orang Islam. Yang di sini malah selevel, setingkat. Malah kalau bikin rumah lebih besar daripada rumahnya orang Islam. Lebih kaya. Berarti bukan dhimmi. Mau dikatakan kafir harbi, satu negara dengan kita, bukan negara lain. Satu negara. Kalau sebagian ulama kita, yaitu Syekh Ismail Utsman Zain Al-Yamani Al-Makki, dalam fatwanya Qurratul Ain mengatakan orang kafir yang ada di negara-negara muslim gak ada yang zimmi, harbi semua. Ini zaman sekarang. Sebagian ulama mazhab lain selain Syafi'i juga mengatakan begitu harbi, cuma gak berani mengatakan harbi. Mengapa? Karena umat Islam sekarang takut kalah memang dengan orang-orang kafir. Ini sekarang. Nah, keputusan kemarin gak memasukkan pada harbi. Mau dimasukkan kafir mu'ahad, jelas bukan. Karena memang bukan negara lain. Mau dikatakan musta'man, jelas bukan. Kalau begitu masuk yang mana? Tidak masuk kepada keempat-empatnya, tapi mereka kafir. Ya tetap kafir, cuma bukan yang keempat-empatnya. Ini informasi yang kita dengar dari keputusan Bahthul Masail di Munas. Kemudian ada orang-orang liberal yang menggelar wawancara ya di luar. Dia mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama tidak menganggap orang-orang non-muslim di Indonesia sebagai orang kafir, tapi mereka adalah non-muslim warga negara, bukan orang kafir. Sebenarnya keputusannya kayak begitu. Nah, yang wawancara ini kalau gak salah 2 orang, dan kedua-duanya liberal. Nah, ini mengapa mereka ini menghapus istilah kafir? Istilah kafir karena menurut orang liberal ini, liberal itu artinya bebas, ya. Liberal itu artinya bebas. Dikatakan bebas karena liberal ini yang dijadikan prinsip dalam berpikir, bertindak, berperilaku pada orang lain adalah kebebasan. Orang itu bebas melakukan dan berkeyakinan apa saja, yang penting tidak mengganggu orang lain, yang disebut dengan hak-hak asasi manusia. Ini liberal. Liberal ini kalau diteliti rukunnya ada 5. Artinya ajaran liberal yang pokok-pokok itu ada 5. Apa saja? Nanti kita tahu mengapa mereka menolak istilah kafir, tapi diganti dengan istilah non-muslim. Jadi menurut liberal, rukun yang pertama adalah relativisme kebenaran. Ini mungkin adik-adik yang kecil-kecil kurang paham ini, tapi yang besar-besar lah biar paham, atau yang ustadz-ustadz. Rukun yang pertama relativisme kebenaran. Relativisme kebenaran itu artinya apa? Menurut orang-orang liberal, kebenaran itu tidak ada yang absolut.
Tidak ada yang mutlak, tidak ada yang pasti. Semuanya bersifat relatif, nisbi. Artinya apa? Benar menurut si A, benar menurut orang Islam, belum tentu benar menurut orang Kristen. Salah menurut orang Islam, belum tentu salah menurut orang Kristen dan agama lain. Karena itu, antara yang satu dengan yang lain jangan saling menyalahkan. Karena kebenaran itu relatif. Ini kata liberal. Jadi gak ada kebenaran absolut, kebenaran qat'i, kebenaran pasti. Kata mereka gak ada. Ini kata mereka. Kalau menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kebenaran absolut itu ada, kebenaran pasti itu ada. Karena itu di dalam kitab-kitab akidah ya dikatakan, misalnya dalam akidah An-Nasafiyah dikatakan haqaiqul asya'i tsabitatun. Hakikat-hakikat segala sesuatu itu nyata. Bahwa sesuatu itu ada hakikatnya yang pasti, bukan nisbi, itu memang sabit, memang nyata. Wal ilmu biha mutahakkikun. Untuk mengetahui hakikat-hakikat sesuatu atau kebenaran absolut, kebenaran mutlak, itu dapat terbukti, itu dapat dibuktikan secara ilmiah, dapat dibuktikan secara pasti. Wa asbabuha salasatun. Lalu sebab-sebab yang mengantarkan pada pengetahuan absolut, pada hakikat-hakikat yang pasti itu ada 3. Jadi sebab yang dapat mengantarkan pada kebenaran pasti ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah al-aqlu. Akal itu dapat mengantarkan pada kebenaran absolut. Menurut akal 1 tambah 1 ada berapa? 2. Itu gak perlu dalil Quran hadis. Mengapa? Ya karena akal semuanya begitu. 1 tambah 1 ya 2 memang. Karenanya, karena dalil akli, akal ini dapat mengantarkan pada kebenaran absolut, maka dalil-dalil tauhid yang diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah, kebanyakan itu dalil akli, dalil akal. Mengapa dalil akal? Karena akal dapat mengantarkan pada keyakinan. Itu akal. Makanya di dalam kitab-kitab tauhid, para ulama menjelaskan bahwa Allah itu wajib bersifat wujud, dalilnya dalil akal. Karena akal mengantarkan pada kebenaran. Ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Ini yang pertama. Apa dalil wujudnya Allah? Para ulama biasanya menerangkan dalil wujudnya Allah adalah adanya alam. Kok bisa adanya alam menjadi dalil wujudnya Allah? Bisa. Karena alam ini baru. Buktinya baru. Alam ini selalu berubah. Ya, alam ini selalu berubah. Apapun yang ada di alam, alam dan isinya selalu berubah. Ini teh. Sekarang agak hangat, didiamkan dingin. Lama-lama kalau gak diminum basi. Air ini bagus. Didiamkan lama-lama gak bagus. Berarti berubah. Kita juga berubah. Asalnya kecil, besar. Setelah kuat, mengurang lagi, lemah lagi. Akhirnya gak ada. Semuanya yang ada ini begitu, berubah. Setiap sesuatu yang berubah berarti baru. Baru itu artinya tidak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang baru artinya berarti asalnya tidak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang tidak ada lalu ada, pasti ada yang mencipta. Berarti alam ini adalah ada penciptanya. Dan penciptanya itu adalah Allah. Allah itu disebut dengan wajibul wujud, zat yang wajib wujudnya. Mengapa alam ini gak dikatakan saja alam jadi sendiri? Gak bisa. Alam gak bisa menciptakan dirinya sendiri. Gak bisa. Atau alam ini diciptakan oleh benda lain yang sama-sama baru. Oh gak bisa. Perkara baru itu gak bisa menciptakan sesuatu yang sama dengan dia. Jangankan menciptakan perkara yang baru, mempertahankan dirinya, eksistensi dirinya agar gak berubah gak bisa. Manusia ini kata Sayyidina Ali, perkembangan fisiknya itu sampai usia 23 tahun.
Kalau sudah 23 tahun nggak bisa lebih tinggi lagi. Paling tinggi usia begitu. Itu fisiknya. Kalau akalnya sampai 27 tahun. Dari kecil kecerdasan ini masih bisa bertambah sampai 27. Setelah 27 itu stagnan sudah. Yang menambah ini hanya pengalaman. Ini manusia. Ini kekuatan akal. Kemudian setelah itu manusia ya fisiknya, setelah itu manusia fisiknya ini akan berubah, tambah tua. Manusia ketika mencapai puncak kesempurnaannya 27 tahun, sekitar 27 tahun ya, masa-masa mudanya, masa sempurnanya. Menjaga fisiknya biar gak tambah tua gak bisa. Paling sebagian orang perempuan cuma menjaga wajahnya. Wajahnya disuntik atau dikasih apa biar agak putih, biar agak obat. Nanti kalau obatnya agak cocok malah tumbuh jerawat. Nah artinya apa? Manusia mempertahankan eksistensi dirinya gak mampu, apalagi menciptakan sesamanya. Pasti yang menciptakan itu adalah wajibul wujud. Nah ini artinya apa? Akal ini menjadi dalil tauhid. Mengapa? Karena hujjah akliyah, argumentasi akal atau rasional ini sifatnya definitif, bersifat pasti, kebanyakan bersifat pasti atau qat'i. Yang dzanni ada, tapi banyak yang bersifat pasti, yang definitif, yang mutlak itu banyak. Nah, orang-orang liberal menolak kebenaran absolut. Kalau kita ya banyak ada kebenaran absolut. Sumber yang pertama adalah argumentasi akal. Nah orang-orang liberal ini biasanya hujahnya main-main untuk membenarkan relativisme. Gimana? Mereka biasanya bilang si A penakut, malam-malam lewat di kuburan gak berani. Si B penakut juga, malam-malam sendirian lewat di kuburan gak berani. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kira-kira si A yang takut ditambah si B yang takut, jalan bareng di kuburan, kira-kira tambah takut apa agak berani? Agak berani kan? Nah kata liberal berarti 1 tambah 1 belum tentu 2. Buktinya ini malah jadi separuh katanya. Padahal gak begitu. Ini sebenarnya takut dikurangi rasa takut. Ini bukan tambahan, tapi ini pengurangan. Karena orang takut berkumpul dengan orang berani menjadi berani. Maka berkumpul dengan orang yang sama-sama takut, takutnya kurang separuh. Bukan 2 takut, tetapi setengah takut. Mestinya kan begitu. Ya mereka ini hanya hujah akal-akalan aja. Ini rukun yang pertama. Nah cara menolak faham liberal yang berfaham relativisme, menolak kebenaran absolut, mereka ditanya, relativisme ini menurut kamu apakah relatif atau absolut? Teori bahwa kebenaran itu bersifat relatif, apakah teori ini pasti benar atau relatif kebenarannya? Apakah kebenarannya absolut atau relatif? Kalau dia jawab, oh relativisme ini absolut, pasti benar, maka kita bilang katanya gak ada kebenaran absolut. Tapi mengapa relativisme kamu anggap kebenaran absolut? Katanya gak ada. Berarti ada kan? Kalau mereka bilang, oh relativisme ini kebenarannya relatif, oh berarti ini belum pasti benar. Kalau belum pasti benar jangan diikuti. Ikuti yang pasti benar, yaitu adanya kebenaran absolut. Nah relativisme ini bahaya, karena kebenaran dianggap gamang semua. Dan liberal biasanya begitu memang, dianggap relatif. Karenanya ada salah seorang menteri ya, ada mentah menteri apa itu, dia liberal. Dia bilang umat Islam jangan sombong lah, karena bukan hanya Islam yang benar, yang lain juga ada kebenarannya. Yang lain juga ada kebenarannya itu. Apa angin ya? Ini mungkin. Hah? Oh anak-anak main-main. Ini namanya relatif namanya.
Yang kedua ya, nggak pas tutupnya ini. Taruh bawah aja. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah pluralisme agama. Semua agama itu benar. Karena semua agama benar, maka menurut liberal, semua penganut agama akan masuk surga. Orang Islam masuk surga, Yahudi masuk surga, Nasara masuk surga, Hindu, Buddha, Konghucu semuanya surga. Cuma kamarnya beda-beda. Ini kata mereka. Karena mereka ini menganut pluralisme agama, bagi mereka orang kafir gak ada. Mereka gak kafir, mereka sebenarnya adalah umat beriman pada agama masing-masing. Ini menurut mereka. Nah, menghapus istilah kafir sebenarnya tujuannya ini. Dan ini bertentangan dengan Islam. Karena menurut Islam, penganut agama di luar Islam itu adalah kafir. Bahkan tidak mengkafirkan penganut agama di luar Islam yang ada sekarang, maka berarti dia kafir atau murtad. Jadi kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih, wa naqta'u, dan kami memastikan bikufriman, dengan kekafiran orang, lam yukaffir, yang tidak mengkafirkan, mandana bi ghairil Islam, pada orang yang beragama dengan selain Islam, minal yahud wan nasara wal majus wa ghairihim, dari orang-orang Yahudi, Nasara, Majusi dan lain-lain. Au syakka fi dzalik, atau meragukan kekafiran mereka. Ini kafir. Ada orang ragu-ragu, Yahudi ini kafir apa enggak ya? Kristen yang ada sekarang ini kafir apa enggak? Ragu-ragu. Ini kafir, pasti kafir. Au tawaqqafa fihi, atau tawakuf, gak punya pendapat. Menurut kamu Yahudi, Nasara kafir apa enggak? Saya belum punya pendapat. Ini kafir, murtad, kata para ulama. Nah, artinya apa? Pendapat kaum liberal itu sebenarnya adalah pendapat murtad, pendapat keluar dari Islam. Ini sebenarnya sasaran dari tadi, menolak. Sudahlah, mereka ini non muslim, bukan kafir. Artinya apa? Mereka kaum beriman. Gak bisa. Orang yang ada di luar Islam memang kafir. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia agamanya tidak diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa rugi? Masuk ke dalam neraka. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar-benar agama menurut Allah hanyalah Islam. Makanya di sini menggunakan al-Islam, ada alnya. Artinya hanya Islam. Yang lain bukan agama yang diterima oleh Allah. Ini keyakinan kita. Jadi tujuan istilah, mempermainkan istilah ini sebenarnya ini, pluralisme itu. Dan mereka, salah satu tokoh mereka yang ingin menghapus istilah kafir ini ya, menghapus istilah kafir, sudah menulis buku. Di dalam bukunya mengatakan bahwa semua penganut agama dan kepercayaan bukan orang kafir tetapi orang beriman. Dia menulis buku berjudul Tasawuf, entah terusannya apa, diterbitkan oleh Lajnah Ta'lif wan Nashr, pengurus besar Nahdlatul Ulama tahun 2012. Jadi ajaran-ajaran kufur, ajaran-ajaran murtad disebarkan melalui lembaga resmi di Nahdlatul Ulama oleh salah satu tokoh yang liberal. Nah, menurut kajian kita kembali ya, kembali pada bahasan ini. Nanti rukun yang 3 kita lanjutkan. Kita bahas ini. Nah, menurut kita agama-agama kafir itu sebenarnya satu. Jadi kata para ulama, adyanul kufri millatun wahidatun. Agama-agama kafir, Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha, Majusi, Konghucu, Shinto, apa lagi? Di Kalimantan ini ada Kaharingan, apa lagi? Gavatar,
Dulu kan di Kalimantan ini tempatnya kan. Terus apa lagi? Ya pokoknya agama-agama ini Kalimantan Barat biasanya. Ahmadiyah itu semuanya satu, artinya sama-sama kafir. Gak bisa dikatakan gak kafir. Enggak, mereka setengah kafir. Gak bisa. Kafir tuh gak ada yang setengah-setengah. Karena kalau gak percaya pada seorang nabi, maka berarti kafir. Bukan kafir setengah. Kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kita menganggap semua penganut agama di luar Islam itu kafir, tapi kita ini punya etika. Dalam pergaulan sehari-hari, kita misalnya punya kawan, teman kerja orang kafir, atau punya tetangga orang kafir, atau orang kafir membeli di toko kita, atau kita beli ke toko mereka. Tidak dianjurkan memanggil mereka dengan panggilan kafir. Misalnya punya kawan kafir, hai kafir, kamu mau kemana? Tidak dianjurkan. Mengapa? Karena orang Islam ini diperintahkan untuk mengambil simpati penganut agama lain. Basyiru wala tunaffiru. Sampaikan kabar gembira dan jangan membuat mereka antipati terhadap kalian. Kalau kita ini panggil mereka, hai kafir, mau kemana? Misalnya ada perkumpulan lintas agama, kepada saudara-saudara kaum muslimin dan kaum kafirin misalnya, baik yang muslim maupun yang kafir, gak dianjurkan. Mengapa? Karena tidak menarik simpati. Kita ini kan perlu mengajak mereka untuk masuk Islam. Sedangkan memanggil mereka dengan panggilan kafir tidak menarik simpati. Ini yang pertama ya. Jadi, dan ini memang akhlak kita lah. Saya kira orang Indonesia di mana-mana gak pernah memanggil orang kafir dengan panggilan kafir. Pernah? Gak pernah. Karenanya orang yang ayolah kita panggil yang baik, orang beda agama panggilan non muslim, ini lebay. Mengapa? Orang sudah begitu, bangsa kita gak ada yang manggil kafir pada orang beda agama. Seakan-akan kita ini gak punya akhlak. Dia sebenarnya yang punya akhlak itu. Orang-orang yang seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk acara-acara internal sesama umat Islam, maka istilah kafir tidak boleh dihapus. Mengapa? Karena itu istilah yang baku di dalam agama. Sampai Allah menurunkan surat yang namanya surat Al-Kafirun, surat orang-orang kafir. Sampai ada suratnya. Mengapa ada surat tentang orang-orang kafir? Karena orang kafir ini sampai hari kiamat memang ada. Orang kafir ini selamanya ada, makanya ada surat. Dan surat Al-Kafirun ini, kalau kita mengkaji di dalam kitab-kitab tafsir, sababun nuzulnya, orang-orang musyrik datang menghadap Rasulullah SAW. Lalu mereka mengajak damai. Kata orang-orang musyrik, Muhammad, gimana kalau kita kerjasama? Ya Pak, kalau kamu beribadah, kita datang ibadah bersama kamu. Tapi kalau kita beribadah, kamu datang juga. Daripada kita bertengkar, kerjasama aja. Lalu turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Artinya apa? Orang kafir gak bisa kerjasama dalam persoalan ibadah. La a'budu ma ta'budun. Hai orang-orang kafir, aku gak akan menyembah apa-apa yang kamu sembah. Gak akan. Karenanya jangan diajak-ajak. Wala antum a'biduna ma a'bud. Kalian juga tidak menyembah apa yang ku sembah. Wala ana a'bidum ma abattum. Aku juga tidak menyembah apa-apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu. Artinya kamu urus agama kamu. Waliyadin, bagiku agamaku. Agamaku aku sendiri yang urus, gak usah urus. Nah ini orang yang mau menghilangkan istilah agama kafir, maunya membuat agama ketiga.
Agama apa? Ya mungkin agama persatuan lah, agama gaduh-gaduh, Islam campur dengan agama lain. Dan ini sudah terjadi di negara lain. Di India ada aliran namanya aliran Sikh, agama Sikh. Sikh itu campuran antara Hindu dengan Islam. Jadinya agama baru, orang Hindu gak mau, orang Islam gak mau juga. Ini. Nah, surat Al-Kafirun ini penegasan bahwa orang kafir itu memang kafir. Gak bisa dikatakan gak kafir. Sudah ditegaskan. Nah, karena Al-Kafirun ini menegaskan bahwa orang-orang kafir itu memang kafir, dan bahwa dalam hal ibadah gak boleh ada kerjasama, karena antara Islam dengan kafir ini beda, maka surat Al-Kafirun ini keutamaannya luar biasa. Orang yang baca surat Al-Kafirun sama dengan membaca seperempat Al-Quran. Kalau surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, orang yang baca Qul huwallahu ahad sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Karenanya dua surat ini sama-sama disebut dengan surat Ikhlas. Kalau surat Qul huwallahu ahad itu ikhlasul tauhid, memurnikan diri dalam mentauhidkan Allah. Kalau Al-Kafirun ini ikhlasul ibadah, memurnikan diri dalam beribadah kepada Allah. Karenanya disebut bara'ah minasyirki, melepaskan diri dari kesyirikan. Artinya apa? Mengakui bahwa orang kafir itu kafir termasuk bagian daripada ibadah, pahalanya besar. Karena surat Al-Kafirun ini surat yang penting, mengakui bahwa orang kafir itu kafir, fadilahnya besar. Maka dalam momen-momen penting surat Al-Kafirun ini dianjurkan dibaca. Dalam satu minggu, hari yang paling baik itu adalah hari Jumat, malam Jumat. Rasulullah SAW ketika sholat maghrib pada malam Jumat, surat yang dibaca apa? Rakaat pertama Al-Kafirun, yang kedua adalah Al-Ikhlas. Artinya apa? Pada malam-malam yang utama, seorang muslim itu dianjurkan untuk menegaskan di dalam dirinya bahwa orang kafir itu kafir. Dan juga dianjurkan untuk memurnikan tauhid kepada Allah. Ini malam Jumat. Kemudian di antara sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini yang paling afdol adalah qabliyah subuh. Sampai-sampai disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Seandainya sampean dikasih dunia dan seisinya, misalnya laki-laki, dunia ini isinya ada uang, ada mobil mewah, ada rumah megah ya. Bukan rumah mewah, karena rumah mewah itu rumah mepet sawah. Maksudnya rumah megah ya. Di dunia ini ada mobil mewah, ada rumah megah, ada emas permata. Bagi laki-laki banyak perempuan cantik dikasihkan pada sampian, dibandingkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, masih lebih baik ini. Masih lebih bagus sholat sunnah sebelum subuh, qabliyah subuh. Nah, dalam sholat sunnah qabliyah subuh ini, yang dianjurkan, surat yang dianjurkan dibaca apa? Rakaat pertama Al-Kafirun, yang kedua adalah Al-Ikhlas. Ternyata dalam sholat rawatib yang paling utama, kita ini dianjurkan untuk menanamkan dalam diri kita bahwa orang kafir itu memang kafir, bukan mukmin, bukan gak kafir. Ini jelas. Ini sholat rawatib. Lalu sholat sunnah selain rawatib. Sholat sunnah selain rawatib itu yang paling afdol apa? Sholat witir. Dari afdalnya sholat witir, Rasulullah SAW di rumah maupun dalam bepergian gak pernah meninggalkan sholat witir. Kalau yang lain ditinggalkan, tapi kalau witir gak pernah ditinggalkan. Bahkan Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW, al-witru haqqun
witir ini adalah kebenaran. Faman lam yutir falaysa minna. Siapa yang gak witir bukan termasuk golongan kami. Berdasarkan hadis ini, dan karena Rasulullah gak pernah meninggalkan, kata Imam Abu Hanifah, sholat witir itu hukumnya wajib. Kalau yang lain mengatakan gak wajib. Tapi walaupun mengatakan gak wajib, orang-orang salaf, masa sahabat dan ulama salaf, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan gak wajib. Orang dulu gak ada yang meninggalkan sholat witir. Kalau sekarang ini bukan cuma sholat witir yang ditinggal, yang wajib ditinggalkan. Sudah ada perbedaan, ada degradasi, penurunan. Nah, dalam sholat witir, surat yang dianjurkan dibaca apa? Biasanya 3 rakaat, ya. 1 rakaat juga boleh. Kalau 3 rakaat, ya, minimal 3 rakaat, bukan 1. Rakaat pertama yang dianjurkan adalah sabbihis. Rakaat kedua yang dianjurkan adalah al-kafirun. Rakaat ketiga 3 surat. Qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas. Nah, ini artinya apa? Dalam sholat yang paling afdal, sholat sunnah yang paling utama, sholat malam, yang dianjurkan dibaca di dalamnya adalah surat Al-Kafirun. Nah, ini artinya apa? Lagi-lagi dalam sholat yang paling penting, kita ini ditanamkan, kita ini dimotivasi, dianjurkan, menanamkan di dalam diri kita bahwa orang-orang kafir itu memang kafir. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, sebelum tidur. Witir ini biasanya sholat bangun tidur. Atau kalau witirnya sebelum tidur, maka setelah bangun tidur sholat qobliyah subuh. Sebelum tidur, surat yang dianjurkan dibaca itu apa? Yang pertama Al-Kafirun. Mau tidur, sudah berbaring, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Baca Al-Kafirun. Lalu baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Mau tidur. Nah, ini artinya apa? Mau tidur baca Al-Kafirun. Artinya apa? Sebelum tidur kita ini dianjurkan agar ingat bahwa orang kafir memang kafir. Mau tidur ingat kalau orang kafir itu kafir, bangun tidur ingat lagi. Berarti orang kafir ini memang ada. Lalu dibilang gak ada. Ini kan terlalu namanya. Masih kurang apa? Makanya di dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, tanda-tanda munafik, ya. Sabda Rasulullah SAW, al-munafiq la yusallid duha. Orang munafik itu biasanya gak sholat duha. Mengapa? Orang munafik ini sholatnya yang fardu aja, karena ingin kelihatan orang. Kalau duha kan gak kelihatan orang. Karena sholat duha, sholat tahajud, sholat witir dianjurkan di rumah, gak kelihatan orang. Orang munafik ini melakukan sesuatu kalau kira-kira bernilai di mata orang. Karenanya orang munafik gak mau sholat duha, karena sembunyi-sembunyi. Kemudian wala yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun. Orang munafik gak senang baca surat Al-Kafirun. Mengapa? Kalau dia baca Al-Kafirun berarti menghukum dirinya karena dia kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia baca surat Al-Kafirun, kedengaran kawan-kawannya yang kafir, dia gak senang. Mengapa? Dia gak ingin melukai perasaan orang-orang kafir dengan menyebut mereka kafir. Mengapa? Orang munafik ada kepentingan pada orang kafir. Ini tanda-tanda orang munafik memang gak ingin melukai perasaan orang kafir. Walaupun ini sangat prinsip di dalam agama. Kalau kita yang enggak lah, waktunya baca ya baca. Kalau memang orang di luar agama kita menurut kita kafir ya kafir, gak perlu dirubah-rubah. Karena itu adalah prinsip. Nah, ini rukun yang kedua. Ini kurang 10 menit ini. Tadi 1 jam ceramahnya. Rukun yang ketiga, rukun faham ya, masalah kafir, muslim, mukmin. Faham? Sudah faham. Jadi tujuannya begitu. Rukun yang ketiga, ajaran liberal itu adalah desakralisasi Al-Quran. Merusak kesucian Al-Quran. Artinya menurut mereka Quran ini bukan kitab suci.
Maksudnya bukan kitab suci. Menurut mereka Quran ini adalah produk budaya. Menurut mereka Quran ini masih perlu dilakukan revisi, perlu dikaji ulang, benar apa enggak. Ketika mereka ditanya kenapa begitu, Quran ini kan dari Allah ke malaikat Jibril. Terus kira-kira malaikat Jibril mampu mengingat semua apa enggak? Katanya jangan-jangan malaikat Jibril ada yang lupa. Lalu dari malaikat Jibril pada kanjeng Nabi, kira-kira malaikat Jibril sudah menyampaikan semua apa enggak? Jangan-jangan ada yang ketinggalan katanya. Ini coba jangan-jangan. Lalu dari kanjeng Nabi ke sahabat, jangan-jangan ada yang ketinggalan dari sahabat. Ini mereka. Loh, ini kan berarti mungkin, berarti menurut logika mereka Al-Quran ini mungkin ada yang kurang. Yang namanya mungkin kurang, mungkin tidak sama-sama mungkin. Ketika ada informasi yang menguatkan salah satunya, maka berarti salah satunya itu yang benar. Dan informasi yang benar dari Al-Quran yang nyata, Al-Quran itu tidak kurang. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang benar-benar menurunkan zikir Al-Quran, dan kami pula yang benar-benar menjaganya. Loh, sudah Allah yang menjaga, yang memelihara, masa masih kurang? Kecuali kalau gak percaya pada Allah. Masalahnya itu, dalam teori akal, kalau ada dua kemungkinan akli, dua kemungkinan bersifat akliyah, sama-sama kemungkinan, maka bagaimana? Begitu ada informasi yang dipercaya, maka salah satunya yang benar. Misalnya kita punya kawan, misalnya Ustadz siapa ini ya, Habib misalnya. Habib Zaid ini istrinya dua apa satu? Hah? Mungkin dua, mungkin satu. Lalu ada khabar dua. Loh kok begitu? Saya yang jadi saksi. Ya berarti dua sudah. Kemungkinan ya, karena tadi ini kan karena kan mungkin kan. Atau misalnya si fulan ini sudah punya istri apa belum? Mungkin punya istri, mungkin tidak begitu ada bukti, ada informasi dia kawin, berarti sudah punya sudah. Berarti kemungkinan yang pertama selesai. Kemungkinan dia tidak kawin nggak benar sudah, karena sudah ada informasi. Al-Quran juga begitu. Nah mereka ini buat mungkin. Lah mungkin itu dasarnya apa? Dan Al-Quran sudah menegaskan kalau Al-Quran itu memang sempurna. Allah berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin habib. Al-Quran tidak akan didatangi kesalahan dari depan maupun dari belakang. Kalau Al-Quran ini memang salah, menantang. Al-Quran ini sudah minta, mana yang salah di Al-Quran? Al-Quran juga menantang. Kalau kamu gak percaya Al-Quran ini dari Allah, Al-Quran dari Allah, buatkan yang seperti Quran. Nyatanya mereka gak bisa membuat. Berarti Al-Quran ini sebenarnya persoalan yang sudah selesai, gak perlu diungkit-ungkit. Nah, ini mengapa orang liberal ini membawa faham dekonstruksi kitab suci, desakralisasi, mengajak merusak kesucian kitab Quran. Liberal ini asalnya dari orang Kristen. Orang Kristen itu yakin kalau kitab suci mereka tidak asli. Karena mereka yakin kitab sucinya tidak asli, maka mereka juga berusaha menanamkan keraguan-raguan di kalangan umat Islam tentang keaslian kitab suci Al-Quran. Nah, orang yang tidak yakin bahwa Al-Quran sekarang ini masih asli, atau meragukan Al-Quran sekarang ini tidak asli, Al-Quran sekarang ini asli apa enggak, masih ragu-ragu, jangan-jangan enggak asli. Ini menurut orang Islam, menurut para ulama, ijma' para ulama, orang ini dianggap kafir, dianggap murtad. Ini ajaran liberal yang coba disebarkan kepada masyarakat kita. Ini rukun yang ketiga. Rukun yang keempat, liberal ini, rukun yang keempat adalah dekonstruksi hukum-hukum Islam.
Hukum agama dibongkar pasang. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Contohnya apa? Yang haram dihalalkan. Yang haram dihalalkan itu contohnya LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Ini jelas-jelas haram dihalalkan. Malah oleh salah satu tokoh mereka, katanya jadi menteri, dia bilang, ya hormatilah orang-orang LGBT katanya. Gimana ini, kok orang gak bener dihormati? Mestinya yang dihormati yang baik-baik kan. Ya pokoknya sekarang ini sudah amburadul, sudah gak jelas. Makanya kita ini berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang akan datang ini baik-baik semuanya. Amin Allahumma. Amin. Ya terserahlah siapa saja. Yang nggak baik jangan dipilih, pilih yang baik gitu. Itu contoh yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Apa contoh yang halal diharamkan? Contohnya poligami. Orang-orang liberal sepakat poligami haram. Ini mereka. Padahal poligami ini amalan paling halal. Lebih halal daripada es krim, lebih halal daripada es degan. Masih kurang apa? Diharamkan. Ini mereka. Ini, nah, orang yang membolak-balik hukum, menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal, kata para ulama, ijma ulama, hukumnya adalah murtad alias kafir. Karenanya mereka perlu dikatakan qul ya ayyuhal kafirun, karena sudah kafir. Ini yang keempat. Yang kelima, rukun liberal yang kelima adalah kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan itu selevel, setingkat, sama. Ini menurut mereka. Kalau menurut kita, menurut Islam, laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Karenanya memilih pemimpin perlu dipilih yang benar-benar laki-laki. Pemimpin laki-laki biasanya gak bisa dikendalikan perempuan. Karena ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Betul? Ini sahih ini. Dalil lain Allah juga berfirman, walir rijali 'alaihinna darajah. Laki-laki punya derajat lebih tinggi daripada perempuan. Kalau menurut liberal, laki-laki perempuan itu sama. Saya debat dengan mereka 2007 di PBNU. Loh, kok dikatakan sama? Al-Quran jelas, walir rijali 'alaihinna darajah. Laki-laki punya derajat lebih tinggi daripada perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan. Apa kata mereka? Kata orang-orang liberal. Orang-orang liberal yang sekarang ada di mana itu? Ya pokoknya ada di kelompok sebelah. Ada di sebelah. Kata mereka, Ustadz, Kiai, yang dimaksud laki-laki dan perempuan di dalam ayat itu, laki-laki dan perempuan secara fungsional, bukan secara gender, bukan secara jenis kelamin, tapi secara fungsi. Artinya apa? Kalau ada suami istri yang besar penghasilannya, yang banyak uangnya itu istrinya, berarti dia yang laki-laki. Nanti yang ngatur suaminya, kamu jangan kemana, kamu bawa rumah, kamu pakai rok, pakai apa gitu. Karena sudah dia yang laki-laki, nanti dia pakai celana katanya. Ini mereka. Ini gak benar. Karena mengapa? Saya waktu dialog dengan mereka di PBNU 2007, gak benar itu. Karena ar-rijal dan an-nisa ini bukan isim fungsional menurut ilmu nahwu.
tetapi isim jenis, yaitu isim gender. Makanya di dalam ilmu nahu jurmiyah ada bab la linafil jinsi, Allah menafikan gender. Contoh yang populer di jurmiyah adalah la rajula fiddari, tidak ada gender laki-laki di dalam rumah. Bukan tidak ada fungsional laki-laki, karena nisa dan rijal bukan isim fungsional, tetapi isim gender. Ini sudah jelas kamu melanggar ilmu nahu, nggak sesuai dengan ilmu bahasa Arab. Dan kata Imam Asy-Syatibi, orang ini kalau gak mengerti bahasa Arab, berarti orang ini gak punya pengertian ilmu agama. Kalau ilmu bahasa Arabnya lemah, ilmu agamanya lemah. Kalau ilmu bahasa Arabnya bagus, ilmu agamanya juga bagus. Karenanya orang itu ngerti agama apa tidak tergantung pengertiannya terhadap ilmu bahasa Arab. Mereka merusak tatanan bahasa Arab, berarti mereka merusak tatanan ajaran agama. Itu mereka. Hatta orang-orang barat itu mengambil tata bahasa mereka itu dari kita. Arab itu ilmu tata bahasa oleh orang barat disebut dengan gramatika. Ya. Ilmu bahasa Indonesia itu kan gramatika. Itu diambil dari bahasa Arab namanya ajrumiyah. Cuma J dibaca G oleh orang barat. Gramatika, jurumiyah, persis itu. Karena memang mengambil dari Islam. Orang Islam ini wajib ngerti jurmiyah. Mengapa? Biar gak diakal-akali oleh orang liberal. Nah ini sebenarnya orang-orang yang berusaha menolak istilah kafir, menghapus istilah kafir daripada umat Islam. Ini perlu kita waspadai, karena ini adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pokok di dalam agama. Ini pokok-pokok persoalan yang perlu saya sampaikan diskusi pada siang ini. Saya kira ini sudah cukup. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada ya selesai. Kan sudah jelas tadi itu. Mungkin hadirin jamaah kemudian yang ingin bertanya silakan mengajukan pertanyaan. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dedi. Saya mau bertanya, di situasi yang sekarang Ustaz, banyak kasus terkait penistaan agama yang dibungkus dengan dalil kebebasan beragama. Kemudian bagaimana konsep dari aswaja dalam membedakan antara kebebasan beragama dan penodaan agama? Ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebebasan beragama itu menurut kita gak ada. Mengapa? Karena setiap orang termasuk orang wajib memeluk agama Islam. Cuma Islam tidak ada paksaan, itu aja. Kalau istilahnya bebas beragama apa saja gak bisa itu. Wajib mengikuti agama Islam. Dan berislam juga tidak bebas. Mengapa? Islam gak sembarang Islam. Orang Islam hukumnya wajib mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Kalau gak ikut ahlus sunnah wal jamaah diancam masuk neraka. Kebebasan ini gak ada. Mengapa? Karena yang ada ini ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Menyembah ini artinya berubudiyah kepada Allah. Menyembah ini artinya penghambaan kepada Allah. Yang namanya penghambaan berarti dalam segala hal aspek kehidupan kita ini dituntut, seluruh manusia dituntut untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Gak ada yang namanya kebebasan beragama menurut Islam. Tetapi wajib memeluk agama Islam. Kalau gak masuk agama Islam pasti masuk neraka. Gak ada kebebasan itu. Silakan, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sanggar Satu Satri Hizbul Quran ingin bertanya kepada Pak Kiai, bagaimana bagi kita melihat banyak orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, siapakah yang kita bisa didekatkan tentang bersama untuk aliran ahli sunnah wal jamaah itu sendiri? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlun itu artinya pengikut. As-sunnah itu artinya jalan yang diridhoi oleh Allah, yang menjadi pijakan dalam agama dan telah ditempuh oleh baginda Rasulullah SAW atau orang yang menjadi panutan dalam agama. Itu namanya sunnah. Jamaah artinya golongan yang menjaga kebersamaan, kerukunan, dan kekompakan. Itu namanya jamaah. Berarti Ahlus sunnah wal jamaah ini artinya golongan yang mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah, serta senantiasa menjaga kebersamaan dan kerukunan atau kekompakan. Ini definisi Ahlus sunnah wal jamaah. Lalu siapa Ahlus sunnah wal jamaah itu? Dalam banyak hadis diterangkan umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 diancam masuk neraka, satu golongan yang dijanjikan masuk surga. Dari 73 golongan itu, siapa yang Ahlus sunnah wal jamaah? Pembicaraan, perdebatan tentang nama Ahlus sunnah wal jamaah tidak melibatkan semua aliran di dalam Islam. Mengapa? Karena gak semua aliran di dalam Islam mengaku dirinya sebagai Ahlus sunnah. Malah banyak yang gak mau dengan nama Ahlus sunnah wal jamaah. Misalnya Khawarij. Khawarij ini menamakan dirinya golongan asyurat. Khawarij ini, asyurat itu artinya golongan yang menjual diri. Dikatakan menjual diri karena Khawarij ini anggotanya minoritas, tapi militansinya luar biasa. Karena militansinya tinggi, mereka berani memerangi golongan mayoritas. Karena minoritas melawan mayoritas selalu kalah. Untuk menghibur anggotanya yang belum mati, mereka selalu bilang, kita gak apa-apa kalah, karena kita asyurat, golongan yang menjual nyawa untuk membeli surga. Khawarij ini pecah menjadi 20. Mu'tazilah menamakan dirinya Ahlul Adli wat Tauhid, pengikut keadilan dan tauhid. Dikatakan pengikut keadilan dan tauhid karena Mu'tazilah gak percaya pada qada qadar, sama dengan Hizbut Tahrir dan Syiah, gak percaya pada qada dan qadar, diganti dengan keadilan Tuhan. Dikatakan pengikut tauhid karena menurut Mu'tazilah, orang yang gak ikut Mu'tazilah berarti tidak bertauhid. Mu'tazilah ini pecah menjadi 20. Lalu Syiah ini artinya pengikut, pendukung, dan penolong. Dikatakan Syiah karena mereka mendeklarasikan diri untuk mendukung dan menolong Sayyidina Ali dan anak cucunya. Syiah ini pokok-pokoknya pecah menjadi 20. Dengan kelompok yang kecil-kecil pecah menjadi 300 lebih. 30 kali 3 ada berapa? 20 kali 3 ada berapa? 60. Dari 73 sudah 60 yang gak mengaku Ahlus sunnah wal jamaah. Kalau gak semuanya mengaku Ahlus sunnah, lalu siapa yang mengaku Ahlus sunnah? Yang ngaku Ahlus sunnah itu cuma 2. Yang pertama adalah golongan mayoritas kaum muslimin, jumhurul muslimin, yang mengikuti mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Kita ini orang Indonesia pengikut mazhab Asy'ari Syariah. Mengapa dikatakan mayoritas? Karena akidah Asy'ariyah Maturidiyah diikuti oleh 90% umat Islam di mana-mana. Itu jumhur. Yang kedua, yang juga mengaku Ahlus sunnah, kelompok minoritas pengikut pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah, yang sekarang ini dikenal dengan nama Wahabi dan Salafi. Cuma mereka pakai nama samaran, pakai nama Imam Syafi'i. Mereka kalau buat pondok di Indonesia namanya Pondok Pesantren Imam Syafi'i, padahal Wahabi. Ada di Pontianak.
Wahabi tapi ngakunya Syafi'i. Ada. Nah itu Wahabi, ini pengakuan Ibnu Taimiyah. Nah, dua kelompok ini pengikut Ibnu Taimiyah ini minoritas. Mengapa minoritas? Karena jamaahnya seluruh dunia gak sampai 5% umat Islam. Dua kelompok ini. Karena itu kalau ada orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, atau ada pondok mengaku ahlus sunnah, atau ada seminar katanya ahlus sunnah, atau buku judulnya ahlus sunnah, atau acara di televisi radio ngakunya ahlus sunnah, kalau bukan kita berarti Wahabi, kalau bukan Wahabi berarti kita. Nah, dari kedua golongan ini kira-kira yang mana yang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah? Jelas adalah kelompok kita. Mengapa kelompok kita yang ahlus sunnah wal jamaah? Kita kembali pada umat Islam. Gimana? Umatnya Rasulullah ini umat yang paling mulia. Umatnya Rasulullah ini umat yang paling utama. Di dalam Al-Quran dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Umatnya Rasulullah ini lebih baik dari siapa? Bukan lebih baik dari orang kafir sekarang, bukan. Umatnya Rasulullah ini lebih mulia, lebih baik daripada umatnya para nabi dan para rasul terdahulu. Itu maksudnya. Karena umatnya Rasulullah lebih mulia, lebih utama daripada umatnya para nabi dan para rasul terdahulu yang masih lurus-lurus, bukan yang bengkok-bengkok sekarang. Maka umatnya Rasulullah ini punya banyak keistimewaan. Apa? Yang pertama, umatnya Rasulullah tidak akan kafir secara massal. Mayoritas umat Islam dijamin gak akan syirik, gak akan kafir. Ini garansinya dari siapa? Garansi ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Hatim, riwayat Imam At-Tabrani, riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sa'altu Rabbi alla yakfura ummati jumlatan fa'a'taniha." Aku memohon kepada Tuhanku agar umatku tidak kafir secara mayoritas. Allah mengabulkan permohonan ini. Karena itu, kalau ada golongan, ada kelompok mengkafirkan mayoritas umat Islam, berarti ini pertanda kelompok bermasalah. Mengapa? Gak ngerti keutamaan umat Islam. Gak ngerti. Ada yang mengkafirkan mayoritas. Ada. Dan itu kelompok minoritas. Siapa? Syiah, Wahabi, Khawarij. Semuanya mengkafirkan mayoritas. Gak ngerti keutamaan umat Islam. Ini keistimewaan yang pertama. Yang kedua, karena umatnya Rasulullah ini umat paling baik, maka mayoritas umat Islam dijaga oleh Allah, gak bakal mengikuti aliran sesat. Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini melakukan kesepakatan yang disebut dengan ijma, dijamin benar. Pasti benar, absolut benar. Ini surat. Kalau sepakat. Kalau umat-umat dulu kesepakatannya gak dijaga. Orang Yahudi, Nabi Isa belum diutus, sepakat untuk sesat. Sudah gak ikut agama Yahudi yang asli. Orang Nasrani, Rasulullah belum diutus, sepakat untuk merubah kitab sucinya. Gak ikut agama yang lurus. Kalau umatnya Rasulullah, kalau bersepakat dijamin benar. Ini keistimewaannya. Itu kalau bersepakat. Kalau berbeda pendapat, kalau umatnya Rasulullah berbeda pendapat, maka yang menjadi barometer, menjadi ukuran kebenaran yang mana? Rasulullah bersabda, "Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'lam." Apabila kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, perselisihan, ikuti golongan mayoritas. Nah, mayoritas umat Islam di Indonesia siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Berarti Wahabi bukan ahlus sunnah wal jamaah, karena mereka kelompok minoritas dan karena mereka suka mengkafirkan dan menyesatkan orang lain.
lain. Paham? Saya kira sudah jelas. Makanya dalam apa-apa misalnya ada pilihan. Pilihan apa misalnya? Pilih yang mana? Pilih yang kira-kira diikuti oleh mayoritas umat Islam. Kita gak perlu bertengkar. Cari yang kira-kira diikuti mayoritas umat Islam. Insya Allah barakah. Amin Allahumma amin. Paham? Betul? Baik, silakan ada lagi yang mau bertanya? Yang di luar? Terakhir, ini ada di dalam. Di luar gak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi dijelaskan oleh jenengan Kiai bahwasanya orang yang tidak mempercayai kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah kafir, termasuk Yahudi, Nasoro dan lain sebagainya. Yang kami tanyakan tentang ayat Al-Quran yang berbunyi Innal ladina amanu wal ladina hadu wal nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan farahum ila akhirih. Ya betul, sudah. Jadi di belakang innal ladzina amanu, terus wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina. Orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, Nasoro dan Sabiin. Di belakang dijelaskan man amana minhum. Orang yang beriman di antara mereka. Billahi, beriman pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti mengikuti Rasulullah. Wa amila sholih, dan beramal soleh. Beramal soleh itu artinya masuk Islam. Itu yang dijanjikan masuk surga. Kalau gak masuk Islam, namanya bukan man amana billahi wal yaumil akhir, dan tidak beramal soleh kalau gak masuk Islam. Jadi yang dimaksud, kalau yang dimaksud itu Yahudi, Nasoro yang sekarang, yang masuk Islam maksudnya itu. Karena di sana dikatakan man amana minhum billah. Karena kalau gak masuk Islam tidak dianggap man amanah, tapi dianggap kafir. Sudah jelas itu. Ini memang yang sering dijadikan dalil orang-orang liberal. Kelompok-kelompok sesat itu sering mengambil ayat-ayat mutasyabih di dalam Al-Quran. Kata Sayyidina Umar, sayati alaikum unasun yujadilunakum bisyubuhatil Quran. Akan datang pada kalian orang-orang sesat yang mendebat kamu dengan ayat-ayat yang serupa dalam Al-Quran. Kalau mereka datang seperti itu, fajadiluhum bis sunnah. Debat mereka dengan ajaran Rasulullah SAW, dengan sunnah Rasul. Sunnah Rasul bagaimana? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Itu yang menjelaskan, aku diperintahkan memerangi orang-orang sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Artinya masuk Islam. Ini penjelasannya pada ayat tadi. Jadi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, juga dengan hadis-hadis, harus dipadukan pemahamannya. Jangan diambil satu-satu. Kalau diambil sepotong-sepotong, nanti bisa-bisa berfatwa, awas jangan sholat. Kenapa? Masuk neraka wen. Dalilnya fawailul lil musallin. Bahaya seperti itu. Makanya orang-orang sesat, orang-orang kejawen, kebatinan yang gak mau sholat, dalilnya ada di Al-Quran. Apa? Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti kalau sudah ingat gak perlu sholat katanya. Loh, kok begitu? Rasulullah itu ingat Allah terus, tapi sholat terus, dan mewajibkan sholat. Berarti pemahaman dia yang keliru. Setiap aliran sesat pasti hujahnya ayat Al-Quran, dan itu biasanya ayat mutasyabihat. Orang-orang Wahabi akidahnya, furu'iyahnya ayat mutasyabihat, gak pakai yang muhkamat. Mereka menolak tawasul istighatsah. Dalilnya apa? Ayat mutasyabihat. Gimana di dalam Al-Quran ayat mutasyabihat itu? Orang-orang kafir yang mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya.
Loh, itu kan menyembah. Orang bertawassul gak menyembah, tetapi berwasilah. Di dalam Al-Quran ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Yang jelas ada ditinggalkan, yang samar-samar dipakai. Ini mereka. Jadi aliran apapun cari di Al-Quran itu ada, cuma itu ayat mutasyabihat. Kalau dijelaskan secara mendalam oleh orang yang mengerti, hilang kesamaran itu. Kemarin saya di Pekanbaru berbicara tentang zikir nyaring habis sholat. Zikir nyaring itu cara zikir Rasulullah SAW. Karena di dalam kitab-kitab hadis, hadisnya sahih, Rasulullah itu setiap habis sholat maktubah yaqul bisautil a'la, berzikir dengan suara paling nyaring, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Itu zikir Rasulullah. Para sahabat setiap habis sholat zikirnya nyaring. Lalu apa? Sebagian orang bilang, Pak Yai, kan zikir nyaring itu gak boleh dalam Al-Quran. Di mana ayatnya? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan minal qawli dunal jahri wa khifatan gimana? Bil ghudwi wal asal wa khifatan minal qawli dunal jahri bil ghudwi wal asal. Ingatlah kamu pada Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri dan pelan. Nah, berarti kan pelan. Ketika dilihat di sababun nuzul, ayat ini turun mengenai tata cara sholat sebelum Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj, sholatnya Rasulullah itu hanya 2 kali, pagi dan sore. Dan memang suaranya lirih, samar-samar. Mengapa? Agar gak kedengaran orang kafir. Setelah Isra Mi'raj, sholat 5 waktu, hijrah ke Madinah, zikir habis sholat, suaranya pakai suaranya nyaring. Mereka ini cari ayat-ayat di Al-Quran itu. Semuanya, aliran apapun ada di Al-Quran itu. Termasuk orang liberal, tapi gak dipahami dengan benar. Makanya di sini ada man amana billahi. Siapa yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah berarti juga beriman kepada Rasulullah. Karena kalau beriman kepada Allah, gak beriman kepada Rasulullah, dianggap kafir, gak diakui keimanannya. Makanya ayat ini gak bisa menjadi hujah bagi orang-orang liberal. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira semua pertanyaan sudah terjawab semua. Karena barusan ini sebagai takhtiman, pertanyaan penutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah. Iman kita dijaga oleh Allah. Husnul khatimah di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Yang belum dapat jodoh dapat yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.